Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para hadirin hadirat, para sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel yang membahas kebenaran-kebenaran tentang dunia metafisika, bukan mencari pembenarannya. Channel yang membuktikan dalil, bukan hanya sekedar berdalih. Channel yang membuktikan dengan argumentasi, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melanjutkan pembahasan tentang gangguan-gangguan bangsa jin terhadap bangsa manusia. Para sobat dan para pemirsa, gangguan-gangguan bangsa jin terhadap manusia ini banyak jenisnya, banyak macam-macamnya. Tetapi secara keseluruhan, bahwa bangsa jin di dalam memberikan gangguan kepada manusia, menzolimi manusia, ini ada dua hal, ada dua jenisnya. Yang pertama adalah gangguan bangsa jin terhadap manusia, ini melalui fisiknya, melalui badannya. Ini pun terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah gangguan bangsa jin terhadap manusia melalui fisiknya, ini yang mengalami kelumpuhan total. Jadi kalau ada orang yang terganggu oleh bangsa jin melalui fisiknya, ini ada yang mengalami kelumpuhan total, tidak bisa bergerak, sakit bertahun-tahun. Secara medis, secara ilmu kedokteran, setelah didiagnosa, diperiksa, dikasih obat, ini tak kunjung sembuh. Bahkan tidak ditemukan sebuah penyakit di dalam tubuh orang tersebut. Akan tetapi secara realnya, secara nyatanya, orang ini mengalami kelumpuhan total. Tidak bisa bergerak, makan, minum, masih bisa. Tetapi untuk melakukan sebuah aktivitas, orang tersebut mengalami kelumpuhan secara totalitas. Nah, biasanya dalam kasus-kasus seperti ini adalah jenis gangguannya yang berupa sihir, kolaborasi antara sang dukun paranormal dengan bangsa jin yang kemudian ditujukan kepada korban-korbannya atau kepada target-target yang akan dikenakan sihir. Nah, jenis gangguan bangsa jin juga terhadap manusia melalui fisiknya, ini ada yang bersifat semi permanen. Artinya di beberapa anggota tubuhnya, orang yang mendapatkan gangguan dari bangsa jin melalui fisiknya, ini ada yang sakit di anggota-anggota tubuh tertentu, umpamanya di bagian kepalanya, di bagian tangannya, di bagian kakinya, atau bahkan mungkin di pinggangnya, di perutnya, dan beberapa titik-titik organ tubuh manusia tersebut. Secara diagnosa dokter medis tidak ditemukan sebuah penyakit, tapi orang ini pada waktu-waktu tertentu, pada jam-jam tertentu, atau bahkan mungkin setiap hari, dia merasakan sakit yang luar biasa. Minum obat sembuh 1 jam, 2 jam, tapi setelah itu akan kambuh lagi, berulang kembali. Nah, ini jenis gangguan juga yang dilakukan oleh bangsa jin terhadap manusia melalui fisiknya atau badannya. Nah, selanjutnya ada jenis gangguan bangsa jin terhadap manusia, ini berupa bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh bangsa jin ke telinga manusia, bahkan ke dalam dada hati manusia. Nah, biasanya gangguan-gangguan ini juga ada yang bersifat perbuatan sihir untuk mencelakakan manusia. Ada juga yang sifatnya bukan gangguan sihir, artinya bangsa jin zolim terhadap manusia itu. Kami banyak menemukan kasus-kasus di beberapa tempat yang manusia mendapatkan gangguan-gangguan bangsa jin berupa bisikan di dalam hati, bahkan di dalam telinganya. Biasanya bisikan-bisikan ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, untuk melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan kerusakan
atau penderitaan kepada orang yang mendapatkan gangguan bisikan dari bangsa jin. Bahkan tidak jarang ada kasus-kasus yang 1-2 kali kami jumpai orang yang mendapatkan gangguan dari bangsa jin berupa bisikan di dalam telinga dan hatinya ini sampai melakukan percobaan bunuh diri. Entah itu nanti melompat dari jembatan, melompat dari flyover, melompat ke rel kereta api, tertabrak dengan kereta api, atau ada yang terkadang mengambil senjata tajam, menusukkan ke tubuhnya, memotong urat nadinya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini dikarenakan orang ini mendapatkan gangguan dari bangsa jin melalui bisikan di dalam telinga, bahkan di dalam hatinya. Nah, oleh sebab itu para pemirsa, para sobat SR, dalam kasus-kasus seperti ini artinya tidak murni. Terkadang manusia ini melakukan perbuatan-perbuatan yang secara logika dia melakukan hal yang akan merugikan dirinya sendiri. Pertama, bisa jadi mungkin orang ini punya masalah sehingga mengalami depresi, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan ini pun dibantu oleh bangsa jin. Jadi bangsa jin sana bermain ketika manusia sedikit mempunyai masalah, bangsa jin bermain untuk membisikkan, melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang membahayakan dirinya bahkan untuk orang lain. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita, bagi orang-orang beriman, ini agar menguatkan batin kita, menguatkan hati kita. Dengan cara apa? Terus kita mohon kepada Allah berbagai macam pertolongan, permohonan agar terhindar dari gangguan-gangguan dari bangsa jin yang zalim. Atau juga bisa minta dikuatkan batinnya, hatinya, diistiqomahkan terhadap ketaatan kita kepada Allah. Dengan cara-cara seperti itu, maka batin kita, hati kita akan menjadi kuat. Sehingga gangguan-gangguan dari bangsa jin yang berupa bisikan ke telinga bahkan ke hati kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu kita, ini dapat kita perisai, dapat kita bentengi sehingga tidak mengikuti apa yang menjadi bisikan terhadap bangsa manusia. Terus istiqomah, mohon pertolongan kepada Allah, jangan melakukan hal-hal yang akan melunturkan keimanan dan akidah kita. Ingat bahwa kesesatan itu terjadi bukan karena hanya saja minimnya pengetahuan di dalam diri seseorang, tapi juga karena minimnya keimanan di dalam jiwa seseorang. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.